Inter Milan menjadi salah satu klub Italia yang diyakini akan bergerak aktif di bursa transfer musim dingin nanti. Mengingat mereka juga berpeluang untuk melepas ex-Juventus Juan Cuadrado di bulan Januari 2024. Inter pun mulai khawatir dengan cederanya sang pemain yang berpotensi akan kambuh di masa depan. Selain itu, mereka juga harus mengeluarkan biaya sebesar 4,6 juta euro untuk menggaji pemain Kolombia tersebut. Meski begitu, ada kabar menarik yang menyebut jika Nerazzurri masih cukup sabar dan tetap memberi kesempatan pada Cuadrado. Lantas, melihat situasi yang terjadi pada Cuadrado saat ini, apa rencana Nerazzurri selanjutnya? Inter Milan mendatangkan Juan Cuadrado secara gratis di musim panas 2023 kemarin. Terdapat juga drama transfer yang membayangi kedatangan pemain asal Kolombia tersebut. Namun hal itu tak berubah dan sedikit mengejutkan melihat Cuadrado mengenakan seragam Inter Milan. Mengingat bek sayap veteran itu telah menghabiskan 8 tahun mengenakan seragam Juventus. Dia telah menjadi pusat konflik dalam persaingan Inter dan Juve selama hampir 1 dekade terakhir. Sebelum di Juventus, Juan Cuadrado pernah membintangi beberapa klub seperti Udinese, Fiorentina, dan juga Chelsea. Dan ketika usianya menginjak 35 tahun, Cuadrado keluar dari proyek Juventus yang tak memperpanjang masa baktinya. Namun Inter jelas melihat peluang pada pemain Kolombia itu. Fokus Nerazzurri pada transfer gratis sebagai bagian penting dari strategi pasar mereka juga bukan menjadi rahasia lagi. Bahkan La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa sang nahkoda Simone Inzaghi adalah sosok di balik gagasan transfer besar Cuadrado ke Inter. Meski telah memasuki kepala 3, namun kualitas bek sayap ini hampir tak perlu dipertanyakan lagi. Dan Inzaghi merasa bahwa menambahkan Cuadrado ke dalam skuad akan menjadi penguatan yang sangat signifikan. Sayang seribu sayang, Juan Cuadrado kini justru jarang tampil dan lebih sering masuk ruang perawatan. Tercatat bek sayap berusia 35 tahun tersebut baru bermain 4 kali di musim ini untuk Inter. Meski telah mencatatkan 4 laga, namun ia belum sekalipun turun sebagai starter dan lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Tak pelak Inter harus cepat mengambil keputusan ketika Juan Cuadrado tak kunjung membaik. Padahal Inter sangat membutuhkan sosok pemain sayap yang efektif untuk melapisi Dumfries. Tetapi pemain asal Kolombia tersebut justru terlihat tak kunjung bugar. Melihat kondisi tersebut, Inter Milan berencana akan turun ke bursa transfer musim dingin nanti. Tujuannya pun jelas, yakni mencari pemain alternatif untuk menggantikan sosok Juan Cuadrado. Tentu saja itu di luar ekspektasi Nerazzurri selama ini. Namun, krisis pemain juga harus diatasi sesegera mungkin. Meski begitu, Nerazzurri sebenarnya masih cukup sabar menunggu Cuadrado kembali fit sepenuhnya. Mantan pemain Juventus dan Chelsea itu punya waktu 1,5 bulan untuk melakukannya. Namun, pendirian klub bisa berubah jika pemain Kolombia itu terus-terusan seperti ini. Alhasil, imbas dari buruknya kondisi Cuadrado tersebut membuat manajemen Inter mulai bergerilya mencari tenaga tambahan baru di sektor bek sayap pada bursa transfer musim dingin nanti. Inter Milan tengah bergerilya untuk mencari tambahan tenaga baru guna menggantikan posisi Juan Cuadrado yang tak kunjung bugar. Melansir dari laporan La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri ingin mempercepat proses perekrutan Tajon Buchanan yang gemilang bersama klub Brugge. Nama Tajon Buchanan sendiri sejatinya sudah jadi target utama Inter di musim panas kemarin. Akan tetapi Nerazzurri lebih memilih Cuadrado yang didatangkan secara cuma-cuma. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga tahun 2025, Inter optimis bisa merekrut Tajon Buchanan dengan harga terjangkau. Secara statistik, penampilan pemain Kanada itu memang sangat memukau sejak 2 musim terakhirnya di Belgia dan mampu membuat Inter kepincut. Di musim ini saja, pemain berusia 24 tahun tersebut telah mencetak 3 gol serta memberikan 3 assist dari 17 laga. Selain Tajon Buchanan, Inter juga dikabarkan memasukkan nama Agustin Guiai sebagai opsi berikutnya. Kedatangan Agustin Guiai di jendela transfer musim dingin diprediksi bakal membuat Inter makin bertenaga. Hal tersebut dikarenakan Guiai adalah sosok yang digadang-gadang menjadi penerus ideal sang legenda Javier Zanetti. Selain karena Agustin Guiai dan Javier Zanetti sama-sama berkewarganegaraan Argentina, keduanya juga punya kualitas yang mumpuni.
Tercatat bek berusia 19 tahun tersebut mampu mencetak gol ke gawang tim ternama Argentina, yakni Boca Juniors. Meskipun catatan itu menjadi satu-satunya gol yang dicetak oleh Giai, tetapi sang pemain membuktikan bahwa ia adalah pemain bermental baja. Inter dikabarkan tengah memulai pembicaraan dengan San Lorenzo, klub yang dibela Agustin Giai saat ini. Tentunya hal itu dilakukan untuk membicarakan peluang kedatangan sang wonderkid pada bulan Januari nanti. Sang agen yakni Cesar Lapaglia juga menyampaikan pendapatnya tentang kedekatan Inter dengan pemainnya. Kecerdasan dan semangat bersaing menjadi kekuatan utamanya. Dia sangat dewasa untuk anak seusianya. Dia kuat secara fisik dan juga mental. Bahkan ia bisa memainkan banyak peran termasuk gelandang box to box dan tentunya sebagai bek sayap sekalipun. Ucap agen Agustin Giai. Sementara itu, bek anyar Inter, Jan Aurel bisa memberikan opsi untuk mempertahankan benteng di sisi kanan. Pemain Jerman ini mampu memulai dari sisi kanan ataupun kiri pertahanan. Dan jika bisa memulai di sisi kanan, maka itu akan memungkinkan Matteo Darmian untuk naik ke posisi bek sayap kanan, di mana mantan pemain Manchester United itu dapat mendukung Denzel Dumfries saat Cuadrado absen. Tak ayal fakta bahwa Juan Cuadrado tak mampu menjadi pelapis Dumfries telah menjadi masalah yang pelik bagi Inter. Mengingat pemain Belanda itu juga punya beberapa masalah kebugaran lainnya. Alhasil, situasi ini membuat sisi sayap kanan Inter terlihat agak melemah dan ini akan menjadi PR besar untuk Simone Inzaghi. Terlepas dari itu, menarik dinanti akankah Inter benar-benar mendatangkan salah satu dari Tajon Buchanan atau Agustin Giai di bulan Januari nanti. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.